Indonesia gabung Asia Timur, EAFF soroti 4 pemain muda Timnas Indonesia. Piala AFF U19 2022 mungkin sudah berakhir. Namun banyak pemain muda yang berhasil menarik perhatian pada ajang diselenggarakan di Indonesia tersebut. Termasuk para pemain dari tim nasional Indonesia U19. Sayang, penampilan apik skuad asuhan Sintayong itu gagal ke semifinal karena tidak bisa lolos dari fase grup. Beberapa pecinta sepak bola tanah air menilai timnas Indonesia U19 gagal ke final karena regulasi AFF yang masih menggunakan head-to-head untuk menentukan peringkat dan adanya dugaan sepak bola gajah di laga Vietnam U19 versus Thailand U19. Wacana untuk keluar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF dan pindah ke Federasi Asia Timur atau EAFF pun mengalir deras kepada PSSI. Lantas, jika wacana itu benar terjadi, Timnas Indonesia bisa diuntungkan sebab para pemainnya berpotensi untuk bermain di Liga Korea Selatan dan Jepang. Andai hal tersebut terjadi, maka kira-kira siapa saja yang layak bermain di Liga Jepang dan Liga Korea Selatan? Pertama, Cahya Supriyadi. Beberapa kali Cahya memperlihatkan skill kiper yang luar biasa. Dengan usianya yang masih muda, kiper Persija Jakarta tersebut masih bisa terus berkembang dan mungkin berkesempatan untuk main di Liga Jepang atau Korea Selatan. Kedua, Rabani Tasnim. Rabani Tasnim tampil memukau bersama timnas Indonesia U19. Awalnya sempat diragukan, Rabani lantas membuktikan diri dengan memperlihatkan performa apik dengan berhasil menjaringkan 4 gol selama kompetisi. Dengan ketajamannya, Rabani mungkin memiliki kesempatan untuk bermain di Korea Selatan dan Jepang. Ketiga, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand hanya bisa bermain di matchday ketiga, tepatnya saat melawan Thailand U19 pada ajang Piala AFF U19 2022. Dia mengalami cedera sehingga tidak bisa membantu skuad Garuda Nusantara di 2 laga setelahnya. Padahal permainan Marcelino menjadi salah satu yang disorot banyak pihak. Sebagai seorang gelandang, Marcelino tampil sangat baik dan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Jadi Marcelino sejatinya memiliki bekal untuk bisa terus mentas di luar negeri. Timnas Malaysia mengakui bakal dibantai Timnas Indonesia. Timnas Malaysia U19 asuhan Hasnan Sajali baru saja keluar sebagai juara Piala AFF U19 2022. Di partai puncak yang berlangsung pada Jumat 15 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Timnas Malaysia U19 menang 2-0 atas Timnas Laos U19. Hanya saja akun fanbase Timnas Malaysia yang dikenal provokatif dan kerap menghina Timnas Indonesia @malayatigerto tidak puas dengan gelar juara yang diraih Timnas Malaysia U19. Mereka melihat Timnas Malaysia U19 meraih gelar juara karena berbau keberuntungan. Faktor pertama, Timnas Malaysia U19 tergabung di grup mudah. Timnas Malaysia U19 hanya satu grup dengan Laos, Kamboja, Timor Leste, dan Singapura. Ironisnya, Malaysia gagal menjadi juara grup karena sempat ditahan Singapura dan ditumbangkan Laos. Hal itu berbanding terbalik dengan persaingan sengit di grup sebelah. Saat itu penghuni grup A Piala AFF U19 diisi oleh Vietnam, Thailand, Indonesia, Myanmar, Filipina, dan Brunei Darussalam. Kemudian di semifinal, Malaysia bertemu dengan Vietnam. Namun Vietnam tidak dalam kondisi terbaik karena sempat dituduh melakukan dugaan praktik sepak bola gajah. Plus kekalahan, efek melakoni pertandingan yang lebih banyak ketimbang Malaysia di fase grup. Alhasil Malaysia menang 3-0 atas Vietnam dan lolos ke partai final Piala AFF U19 2022. Karena itu, @malayatigerto menilai Timnas Malaysia U19 tidak sempurna dalam memenangkan trofi Piala AFF U19 2022. Mereka meyakini jika saja Timnas Malaysia U19 bertemu dengan Timnas Indonesia U19, skuad Harimau Malaya bakal dihajar skuad asuhan Sintayong. Saya akui Malaysia U19 masih lemah dalam hal sepak bola. Kalau melawan Indonesia atau Timnas Indonesia U19, kita pasti akan dibantai dengan Indonesia. Ungkap akun fanbase sepak bola Malaysia @malayatigerto. Jadi jangan terlalu senang dulu karena kemenangan itu hanya dibuat untuk menyenangkan hati warga Malaysia yang belum pernah juara AFF lagi. Terakhir edisi 2018, pemain Malaysia masih lemah. Tutup dari pernyataan akun tersebut.
Sintayong tinggalkan Indonesia demi keluarga. PSSI memberikan izin kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk beristirahat. Sosok berpaspor Korea Selatan tersebut diperbolehkan pulang ke negara asalnya hampir 1 bulan. Keputusan tersebut diambil supaya Sintayong bisa menemui keluarganya, mengingat dia sudah hampir 1 tahun tidak berjumpa karena sibuk menangani timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Diharapkan setelah menghabiskan jatah libur, pikiran Sintayong lebih segar. Agenda padatnya sudah menanti bersama dengan timnas Indonesia dari berbagai level, yakni senior, U23 dan U19. Dalam Piala AFF U19, Sintayong gagal membawa skuad Garuda Muda melaju ke semifinal. Timnas Indonesia U19 tersingkir karena head-to-head pada klasmen mini dengan Vietnam U19 dan Thailand U19. Meski tidak mencapai target yang dipatok untuk menjadi juara Piala AFF U19, nasib Sintayong masih aman. Pria berusia 52 tahun tersebut tetap dipercaya memegang timnas Indonesia karena menunjukkan perkembangan yang positif. Agenda terdekat Sintayong selepas cuti adalah mempersiapkan timnas senior untuk melakoni FIFA Matchday. Pertandingan tersebut bakal berlangsung pada September mendatang. Negara yang menempati peringkat 50 sampai dengan 100 FIFA menjadi lawan yang dibidik untuk menghadapi timnas senior pada uji coba internasional itu. Kini PSSI sedang mencari lawan yang tepat.